perdebatan terjadi antara seorang pastor Katolik. Kalau Protestan berarti dari pendeta, pemimpinnya, tapi ini Katolik karena dia pastor. Berdebat dengan seorang syekh di negeri Syam, di sebuah kampus di auditorium yang sangat besar yang hadir banyak mahasiswa Muslim dan mahasiswa Nasrani. Naiklah si pastor di atas podium lalu berkata, kalian umat Islam, awal dialognya nih, kalian umat Islam melarang pengikut kalian untuk menyembah berhala. Gak boleh sembah patung, gak boleh sembah pohon, gak boleh sembah berhala. Tapi kalian semua sembah berhala. Buktinya kalian sujud menghadap Ka'bah. Ka'bah juga batu sama. Bedanya Ka'bah itu kotak rumah, seperti rumah. Kalau ini patung singa, ini patung kuda, sama saja berhala dari batu. Sama. Bagaimana bisa kalian mengatakan kalian ini melarang tapi kalian melakukannya? Ini syubhat yang pertama. Ini kalau bukan ahlinya yang jawab bisa berbahaya juga. Karena secara akal benar juga gitu kan. Baik. Yang kedua, kalian mengharamkan babi. Katanya salah satu penyebabnya karena babi makan kotoran. Saya akan buat peternakan babi terbesar di Eropa. Minumnya susu, makannya daging. Udah nggak ada penyebab haramnya. Sementara kalian umat Islam makan ayam, sementara ayam itu makan kotoran. Subhanallah, Allah selalu menyiapkan orang-orang hamba-hambanya memang yang saleh dan berilmu menjawab. Beliau berdiri syekhnya dari tempat duduknya lalu berkata, pastor, saya harap anda nggak usah turun dari podium, di atas itu saja. Saya akan jawab dari sini. Untuk memberikan penjelasan kepada umat Islam, ini bukan pertanyaan yang berat. Jangan sampai dianggap ini bermasalah. Untuk menenangkan audiens Muslim. Lalu dia berkata, kalau permasalahan pertama yang anda katakan bahwasanya kami menyembah berhala, anda keliru. Kami ini satu kaum, sekelompok orang yang beriman kepada Tuhan kami Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kalian tahu juga ada Tuhan namanya Allah. Dan kami sangat patuh, apa yang Tuhan kami perintahkan kami kerjakan, apa yang dilarang kami tinggalkan. Kasus kami sujud menghadap Ka'bah bukan karena Ka'bahnya, tapi karena ada perintahnya. Kalau perintah ke laut, kami hadap laut, ke pohon kami hadap pohon. Jadi bukan karena Ka'bah. Makanya Ka'bah itu kalau mau rubuh dia renovasi. Nggak ada sesuatu yang masalah di situ. Dia cuma simbolik saja. Sedikit saya keluar dari kisah ini teman-teman sekalian, sekaligus saya perbaikin kepada seluruh muslimin, mudah-mudahan sampai ke umumnya kaum muslimin selain anda di masjid ini, agar tidak melakukan lagi kesalahan-kesalahan seperti ini. Banyak orang di antara kita subhanallah tidak memahami statement Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah di zaman khilafahnya beliau, karena orangnya tinggi besar sampai dikatakan dalam cirinya kalau duduk di atas kuda kakinya hampir sampai di tanah gitu kan. Beliau di zaman khilafah berdiri di depan Hajar Aswad pada saat lagi mau tawaf. Lalu beliau berteriak dengan suara keras. Beliau mengatakan, wahai Hajar Aswad, dengan suara keras. Orang-orang pada dengar di musim haji, lagi rame. Demi Allah saya tahu kau hanya batu biasa. Kalau saya tidak melihat Rasulullah SAW menciummu, saya tidak akan menciummu. Faham maksudnya? Tugas kita di Hajar Aswad hanya mencium titik, nggak ada yang lain. Jemaah haji kita ini ada yang bapak-bapak kopiannya digosok-gosok. Kenapa pak? Wangi. Pastilah wangi. Bayangin kalau jutaan mulut cium nggak dikasih minyak wangi sama kerajaan Saudi, bisa bawa apa Hajar Aswad? Orang yang tidak sikat gigi cium, orang yang sikat gigi cium, ini bau pastinya. Tapi dengan hikmah Allah, Allah akan jaga itu. Tapi itu sebabnya dikasih minyak wangi oleh kerajaan Saudi. Dia bukan wangi alami sebenarnya, gitu kan? Tapi memang sunnah Nabi SAW adalah mencium. Jangan lebih daripada itu. Ada jemaah haji kita masuk, baru kemarin ketangkap. Tidak tahu saya lupa dari daerah mana. Dan lebih baik saya lupa. Supaya jangan ada yang tersinggung gitu kan. Bawa gunting masuk Masjid Haram bukan untuk tahallul. Bukan untuk cukur rambut. Untuk gunting kiswanya Ka'bah. Gunting kain Ka'bah. Bawa pulang dianjak keramat. Bawa pulang ke Indonesia dijadikan jimat, jual sekian ratus juta. Ini semua khurafat teman-teman. Apa yang bisa diberikan kain kepada anda itu? Jangan ngawur ini, nggak boleh ngawur. Kiswa itu dibuat oleh kerajaan Saudi dan tempatnya ada. Anda kalau lagi umrah atau haji coba minta kepada mutawifnya, tolong antarin saya di mana pembuatan kiswa. Ditunjukin nanti. Tiap tahun diganti untuk memperindah. Dan di zaman Nabi SAW sudah ada kiswa dibuat oleh orang-orang kafir Quraisy dan Nabi SAW tidak tegur, gitu kan? Maka dibiarkan juga oleh para khulafa Rasyidin dan sekarang dibiarkan juga oleh kaum muslimin. Tapi itu untuk memperindah Ka'bah, tidak ada hubungannya sama sekali. Maka kita harus paham masalah ini ya. Ini karena ada perintah Allah di situ. Sama juga waktu kami masih mahasiswa di Madinah,
Seringkali waktu saya masih di sana tentunya, di musim haji, kadang-kadang kami diminta untuk menjaga kuburan Nabi SAW. Berdiri depan kuburan Nabi, lalu jaga-jaga. Ingatkan jemaah Indonesia, jemaah Malaysia yang mengerti bahasa Indonesia lah, bahasa Melayu juga mereka umumnya orang-orang Melayu bisa mengerti. Maka kami ingatkan, bapak-bapak di sini cuma salam kepada Nabi SAW, tidak lebih daripada itu. Kalau berdoa jangan di kuburan Nabi, berdoa menghadap kiblat. Karena kuburan Nabi SAW kalau kita berikan salam membelakangi kiblat, suruh hadap kiblat gitu kan. Kadang-kadang subhanallah kalau kita lalai sedikit, ada yang gosok-gosok surbannya, kopinya di kuburannya Nabi, di rumahnya Nabi. Ada yang lebih parah, ngirim surat ke Nabi. Oh iya, mungkin anda bingung kok bagaimana caranya. Jadi lubang kuburannya Nabi SAW itu dilempar kertas. Kalau kita lagi lalai sedikit. Selesai musim haji dibersihin kuburan Nabi SAW. Ditemukan kertas bahasa Indonesia, bahasa Urdu, bahasa Inggris, bahasa Arab. Isinya apa? Ya Rasulullah, ya sembuhkan penyakit saya. Ya Rasulullah, mudahin jodoh saya. Ya Rasulullah, mudahin usaha saya. Ini semua istighatsah bighairillah. Minta tolong kepada selain Allah ini. Gimana caranya? Saya sangat yakin kalau Nabi SAW hidup pasti Nabi SAW tegur. Karena beliau berkata kepada sepupunya sendiri, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, wahai anak kecil, kalau kau minta tolong hanya minta tolong kepada Allah. Wahai anak kecil, kalau kau punya hajat hanya sampaikan kepada Allah. Dan ketahuilah kalau satu kaum ingin menyusahkanmu, maka kau tidak akan ditimpa kesusahan kecuali yang telah Allah catatkan untukmu. Dan kalau satu kaum ingin memberikan kepadamu manfaat, tidak akan sampai padamu kecuali yang telah Allah catatkan untukmu. Telah dicatat semua di Lauhil Mahfuz, pulpen yang dipakai menulis sudah diangkat dan buku sudah ditutup, sudah selesai, kering tintanya, nggak bisa lagi berubah takdir itu. Jadi nggak mungkin Nabi SAW memerintahkan kita untuk itu. Para sahabat tidak pernah minta-minta di kuburan Nabi SAW, tapi begitulah manusia, kadang-kadang tidak faham, gitu kan. Nah ini sama halnya tadi dengan itu. Kita harus paham teman-teman sekalian, bahwasanya Ka'bah hanya tempat tawaf. Kita muliakan, sucikan tempat itu, tapi jangan ditambah-tambah, jangan banyak embel-embelnya, gitu kan. Ini nggak boleh teman-teman sekalian, gitu kan. Jadi harus hati-hati, kita harus ikutkan dengan sesuai dengan syariat Nabi SAW. Baik, kembali kepada badan tadi. Maka kata syekhnya, kalau Ka'bah kami tidak sembah hanya karena ada perintah Tuhan kami ke situ, maka kami kerjakan. Kalau perintah Tuhan kami ke laut, kami ke laut. Kalau ke pohon, kami ke pohon. Tapi karena Ka'bah, kami hadap Ka'bah semua. Yang kedua, ini saksi bahasan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat mengharamkan sesuatu, teman-teman sekalian, ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengikutkan sesuatu yang memang sesuatu yang haram itu buruk buat kesehatan kita. Dan kalau halal bukan cuma sekedar Allah bolehkan, tapi baik buat kita karena Allah sebagai pencipta lebih tahu. Salah satu subhanallah penyebab babi diharamkan dalam agama Islam bukan hanya sekedar pengharaman dari Allah. Ada penelitian lain mengatakan kena cacing pita yang berbahaya bagi manusia. Ada beragam macam hal yang disebutkan. Ada mungkin 80 sekian penyakit yang ada dalam babi itu. Tapi ada salah satu yang ingin Syekh ini jelaskan kepada pastor tadi, seluruh audiens, dan mungkin kita juga akan dengar pada saat sekarang. Kata syekhnya, ingin mempertemukan antara hukum syar'i pengharaman dengan penemuan teknologi tercanggih. Ternyata daging yang dikonsumsi oleh manusia, teman-teman sekalian, itu bisa mentransfer ya sifat atau karakter dari hewan yang dimakan dagingnya. Dan ini salah satu hikmah kenapa kita tidak boleh makan hewan buas, karena bisa mentransfer sifat buas itu. Itu penelitian ilmiah tuh. Kata syekhnya, panitia tolong datangkan babi 3 ekor, ayam 3 ekor, 2 jantan 1 betina, 2 jantan 1 betina. Naikkan babi dulu. Ternyata babi, teman-teman sekalian, punya satu sifat buruk. Jadi kalau jantan sama jantan ingin menggauli betina, babi jantan sama jantan saling merangsang dulu. Yang terangsang lebih dulu itu datang menggauli betina, kemudian dia kembali rangsang temannya yang jantan untuk menggauli betina yang sama. Jadi subhanallah, orang biasa makan babi ini, dia sudah hilang rasa ghirah, kecemburuannya sudah nggak ada. Mau gonta-ganti pasangan, mau istrinya sama istri temannya gonta-ganti, itu udah biasa. Ini makin banyak dimakan, maka makin tidak ada sama sekali kecemburuannya. Sama dengan itu, bahkan dia merangsang temannya untuk gauli betina dia. Sudah selesai, kata Syekh, sudah lihat, turunkan, naikkan ayam. Apa yang terjadi dengan ayam? Si jantan sama jantan bersaing, begitu menang, dia memiliki si betina, dan dia tidak akan membiarkan jantan siapapun mendekati si betina kecuali dia sudah mati. Kata syekhnya apa? Inilah perbedaan dan perumpamaan antara kami dengan kalian. Kalian seperti babi itu, kami seperti ayam itu. Kami dalam Islam punya mahram namanya, ibu, saudari, istri, anak. Nggak boleh sembarangan orang pegang, orang lihat. Ada tempatnya, ada syaratnya. Nikah dengan cara baik-baik, datangkan mahar, saksi, ada wali, ada macam-macam, baru bisa, gitu kan? Kalau nggak boleh.
Maka terjawablah kasustek tadi. Jadi Allah SWT kalau mengharamkan sesuatu pasti ada manfaatnya teman-teman sekalian. Jadi kita tinggalkan saja. Cuma kita orang beriman ini karena tidak mengadakan penelitian, kita cuma jalankan. Tapi itu sudah hal yang sudah cukup sebenarnya.